Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan
setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku,
jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada informasi untuk peserta CD. Yang pertama, peserta CD diharapkan duduk di tengah, diapit oleh kedua orang tua. Jadi peserta CD duduk di tengah, diapit oleh kedua orang tua. Kemudian yang kedua, pada saat perjamuan kudus, peserta CD maju ke depan didampingi oleh kedua orang tua. Demikian informasi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Ketekunan beribadah merupakan salah satu pernyataan sikap orang percaya bahwa ia selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Sebab itu, marilah kita beribadah dalam tuntunan tema pinggang yang tetap berikat. Kita berdiri dan memuji Tuhan. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang pada
Saudara-saudara sidang jemaat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Dengarkanlah titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Karena itu, dalam mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan bersama dengan Tuhan, mari kita mengaku dosa. Tuhan Yesus mengajar kita semua untuk selalu siap sedia. Dia bersabda, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Namun waktu penantian di dunia yang syarat dengan godaan terkadang membuat orang percaya lupa untuk senantiasa berjaga-jaga. Tidak sedikit yang membiarkan pelitanya padam, sehingga membiarkan dirinya terkungkung dalam kegelapan dosa. Bahkan tidak jarang juga manusia hidup dalam keraguan dan ketakutan, sehingga sulit untuk mempercayakan hidup dan masa depannya kepada Tuhan. Marilah menyatakan penyesalan atas dosa kita sambil terus berharap pada anugerah pengampunannya. Jemaat Tuhan, bagi kita yang sungguh menyesali dosa, percayalah bahwa anugerahnya tersedia bagi kita. Dengarkanlah yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tak betah di dalam dunia, ku simpan hartaku di surga mulia. Suara Tuhanku memanggil diriku agar ku bersamanya dalam surga bakal. Ya Tuhanku, Kau juru selamatku,
terpisah darimu, celaka diriku. Suara Tuhanku memanggil diriku, agar ku bersamanya dalam surga baka. Kehidupan kekal telah jadi milikku, ku akan bergema di surga cemerlang, bersorak yang menang, pujian menggegah saat ku bersamanya dalam surga baka. Ya Tuhanku, Kau juru selamatku, terpisah darimu, celaka diriku. Suara Tuhanku memanggil diriku, agar ku bersamanya dalam surga baka. Dengan demikian jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur yang akan dituntun oleh Mazmur 33 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Mazmur 33 ayat 10 sampai dengan 22. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia menyadarkan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari permaut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, Sebab kepadanya namanya yang kudus kita percaya. kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, Seperti kami berharap kepadamu. Amin. Amin. Bersorak-sorai dalam Tuhan, orang benar bernyanyi.
Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan mari kita juga buka hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah pengasih, atas segala pimpinan dan kasih-Mu yang terus kami nikmati, sehingga di pagi hari ini Engkau kembali mengaruniakan waktu bagi kami sekalian untuk sujud di hadapan hadirat-Mu, membawa kehidupan kami di altar Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Bahkan segala yang telah kami kerjakan dan lakukan dalam hidup karunia-Mu sepekan yang lalu, bahkan sekarang juga kami bawa harapan hidup kami, juga anak-anak kekasih kami yang akan menerima peneguhan sidi di hari ini. Mereka ada 16 orang. Tuhan persiapkan kami bersama-sama untuk dipimpin oleh firman-Mu yang akan kami baca renungkan, menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kiranya semua senantiasa menyatakan penantian yang baik. Bapa di sorga, kami telah sedia mendengar Engkau. Berfirmanlah kepada kami. Ampunkan dosa kami di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Kejadian 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang menjadi satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka,
dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kemas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Amin. Saya ulangi. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 8 sampai ayat 16. Firman Tuhan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena
Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara, mari kita dengarkan berita Injil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Firman Tuhan berbunyi, kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, puang kures mangak tu kadami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hari Minggu ini, khusus di ibadah jam 9 ini, kita akan bersama-sama melaksanakan peneguhan sidi kepada ke-16 anak-anak terkasih kita
dan juga akan dilanjutkan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Nah, bukan secara kebetulan, tapi inilah pengaturan Tuhan. Hari ini kita dituntun tema firman Tuhan yang telah kita baca diringkas dalam sebuah tema, pinggang yang tetap berikat. Tontong Maatambeke. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, sehubungan dengan tema dan firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, satu pertanyaan yang mengemuka adalah, ada apa dan mengapa nasihat tentang pinggang yang harus tetap berikat? Atau dengan kata lain, apa yang Tuhan inginkan untuk kita ketahui dari pengajaran ini? Saudara-saudara, yang Tuhan inginkan untuk kita tahu adalah soal kesiapan dalam penantian. Nah, karena itu dalam bacaan kita, khusus Injil Lukas ini sebagai bahan utama kita, secara berulang-ulang disampaikan banyak nasihat tentang sikap terbaik dalam konteks menanti kedatangan Tuhan. Tapi di sini saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama di ayat 37. Di situ dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Nasihat untuk tetap setia dalam menanti ternyata bukan soal senangnya Tuhan semata, tetapi terkait dengan rencana Tuhan untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan dirimu. Itu yang Tuhan utamakan. Ternyata dalam bacaan ini khusus di ayat 37, Dia yang adalah Tuhanmu juga akan mengikat pinggangnya, lalu melayani dirimu dan mempersiapkan makan dan minum bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Jadi kata pinggang yang tetap berikat bukan hanya untuk kita, tetapi ternyata Tuhan juga lakukan. Coba kita renungkan. Tuhan dengan segala kelimpahan dan kemurahannya, Ia melayani dan menyediakan makan dan minum bagi kita. Coba, betapa baiknya Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, nasihat dari firman Tuhan ini, bagaimana supaya dalam hidup ini kita nampakkan kesetiaan. Untuk setia dalam hidup ini, sesungguhnya bukan hanya untuk soal apa yang kita akan perbuat, tetapi yang terutama adalah tentang karya Tuhan bagi kehidupan kita, supaya itu yang membuat kita setia menjalani hidup ini. Kalau kita bandingkan surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 18, di situ dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Bahwa Tuhan itu mau kita percaya kepadanya mulai dari hati yang terang, untuk dapat menjadikan hati kita terang, maka soal dekat dengan Tuhan itu sangat penting dan menentukan.
hati kita menjadi terang. Dilanjutkan dengan kita mengerti tentang pengharapan kita di dalam Kristus. Karena Dia adalah Allah yang kaya, mulia, dan kekayaannya itu dan kemuliaannya itu juga ditentukan bagi orang-orang kudus, juga akan diberikan kepada kita. Itu pengharapan yang harus terus kita karyakan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Hal kedua, saudara, dalam menjalani hidup ini tentu kita tahu semua rencana Tuhan terjadi dalam perjalanan waktu. Rencana dan panggilan Tuhan tidak ada yang terjadi di luar waktu dan sejarah hidup manusia. Nah, karena itu kesetiaan dan setia dalam perjalanan waktu itu amat penting. Kita masih menjalani hari-hari hidup kita. Kita ada dalam perjalanan waktu, dan setelah kita lalui itulah sejarah hidup kita. Hal kedua yang ditekankan oleh penulis Injil Lukas ini kepada kita, soal kesetiaan. Kesetiaan Abraham dalam bacaan pertama tadi, Kejadian pasal 15. Dalam menanti janji Tuhan, itu mengalami ujian. Diuji dalam perjalanan waktu. Coba kita bayangkan, Abram tidak hanya menanti 25 tahun. Mungkin ada di antara kita yang menanti keturunan 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Sudah capek. Tapi Abram 25 tahun. Bukan hanya itu yang terjadi, perjalanan waktu yang melelahkan, tetapi Abram harus menanti dalam kondisi fisik yang semakin rapuh dan lemah, semakin menua. Sampai janji itu dipenuhi. Lalu bukan hanya itu, saudara-saudara, ketika anak itu diberikan, Tuhan meminta kembali anak itu untuk dikorbankan. Apa yang terjadi dalam rentang waktu, dalam kelelahan fisik Abraham dan Sarai, anak itu diberikan, saudara-saudara, sebagai ketetapan janji dari Tuhan, diwujudkan. Namun Tuhan melakukan hal-hal yang seolah-olah bertentangan dengan janjinya. Janji Tuhan buat Abraham adalah memberi keturunan yang begitu banyak, tak terhitung jumlahnya. Lalu Ishak sudah diberikan, yang sudah lama dinantikan oleh Abram dan Sarai, kini diminta untuk dikorbankan. Ada apa dengan Tuhan? Sudah lama ditunggu, sampai usia lanjut, anak ini sudah ada, lalu diminta kembali. Sebuah ujian. Saudara-saudara, tentu dalam menjalani hidup ini, banyak kisah dalam hidup kita masing-masing yang terjadi, mengalami waktu yang panjang menanti sesuatu dalam hidup ini, entah berkaitan dengan kebutuhan keluarga kita atau kehidupan sehari-hari kita, atau mungkin juga pengharapan di masa yang akan datang. Mungkin ada menunggu 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin ada 10 tahun, 20 tahun. Dalam perkara yang demikian itu tidak mudah.
kita dituntut untuk bagaimana? Untuk tetap punya pengharapan, untuk tetap memiliki dan menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Justru dalam hal tidak mudahlah, dalam menanti setahun, 2 tahun atau 10-20 tahun, disitulah kita diuji. Apakah pengharapan kita tidak luntur oleh tenggang waktu yang begitu lama? Atau mungkin kita sudah sampai kakek nenek dalam menanti sesuatu yang kita harapkan. Disitulah iman kita diuji. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara. Namun kesetiaan itu penting untuk mengaminkan pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang dihidupi oleh Abram. Sampai anaknya satu-satunya yaitu Ishak diminta oleh Allah untuk kembali dikorbankan. Abram dengan penuh kesetiaan memberikan kepada Tuhan. Dan justru ketaatan itulah yang membuat Abraham menjadi bapa orang percaya. Bagaimana dengan kita? Hal yang ketiga menjadi penekanan kita hari ini dari firman Tuhan adalah janji Tuhan pasti digenapi. Itu penting. Sesulit apapun yang terjadi dalam hidup ini, entah itu dalam diri kita, entah itu demi keturunan kita, ataupun sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini, percaya di dalam iman Tuhan pasti menggenapi janjinya untuk kita. Percaya dalam kehidupan kita yang harus kita wujudkan adalah Allah melakukan dan menggenapi janjinya bagi kita itu melampaui kemampuan logika berpikir kita. Biasa dikuah, ku sangat tak emonala dadi te, apa ternyata dari siapa ya pale? Itu karena Tuhan ada mendampingi kita dalam menjalani perjalanan waktu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hidup Abram jadi contoh konkret bagi kita. Dalam bacaan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 16, di situ dikisahkan bahwa sejauh mana dengan iman kita dapat dengan sungguh-sungguh meyakini penggenapan janji Allah dalam hidup ini. Jadi iman itu sangat menentukan. Percaya kita kepada Tuhan itu sangat menentukan untuk menjalani pengharapan kita menuju kepada penggenapan janji dalam kehidupan setiap kita dari Tuhan. Yang soal sekarang adalah dalam menanti janji, lalu kita diperhadapkan dengan waktu yang panjang, penderitaan, ada banyak pergumulan yang harus terjadi dalam hidup ini. Kepahitan hidup selalu kita hadapi. Ada saja waktu di mana kita tiba pada sesuatu bagi kita tidak mungkin lagi dalam hidup ini. Bagaimana supaya kita tidak meragukan pertolongan Tuhan dalam menanti janji Allah dalam hidup ini? Waktu yang panjang sudah dilalui. Onata ena payana dadi. Budahomi pergumulan, budak kama pakdiran. Supaya tetap dalam pengharapan bahwa janji yang Tuhan telah berikan kepada kita akan digenapi. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, tema kita mengatakan pinggang yang tetap berikat. Itu yang
harus dinyatakan. Karena apa? Karena waktu hidup kita di sini adalah kesempatan untuk menanti penggenapan janji Tuhan, yaitu kedatangannya. Dalam bacaan kita tadi dikatakan dalam Injil Lukas, tidak ada yang tahu tuannya kapan datang. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan Tuhan datang kembali. Karena itu, sebagai bukti bahwa pinggang kita tetap berikat, hiduplah dalam kebenaran. Berdoalah, serta terus membenahi hidupmu, dirimu, untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa hidup ini tidak lepas dari penderitaan dan tantangan? Derrokomika tu rampo minggu totemo tu tak bang miolai tantangan sela kalau totemo angka itu 5 mi. Saya percaya kita semua dalam menjalani kehidupan ini tidak lepas dari tantangan-tantangan hidup. Demikian juga dalam menanti penggenapan janji Allah, kedatangannya di dalam kehidupan kita, juga hidup kita tidak lepas dari tantangan-tantangan. Karena itu, sekali lagi, Tuhan mau pinggang kita tetap berikat. Artinya, kesiapan dan kesetiaan kita itu penting. Dan itu terwujud dalam menghidupi kebenaran, melakukan kebenaran dalam hidup ini. Entah mengapa, sudah beberapa minggu ini kebenaran dan keadilan itu selalu kita renungkan. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat kita yang memang harus ditelitik oleh firman Tuhan ini. Segeralah ubah dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan yang terjadi dalam hidup ini. Karena ternyata bagian dari salah satu hal yang harus terwujud sebagai orang yang pinggangnya tetap berikat adalah hidup dalam kebenaran dan keadilan. Nah, di tengah-tengah ibadah ini ada 16 anak-anak kita yang sudah belajar katekisasi dan mereka akan menyatakan kepercayaan, pengakuan dan janji. Lagi-lagi janji. 16 anak-anak saya, kalian akan menyatakan kepercayaan, pengakuan dan janjimu hari ini bahwa sudah dewasa di dalam iman. Dewasa di dalam iman paling kurang yang harus dinyatakan jelas adalah tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang paling bodoh itu kalau tahu itu salah baru dilakukan. Orang paling bodoh. Yang salah itu yang tidak sesuai dengan yang diatur kan? Yang salah itu kan tidak sesuai dengan aturan. Itu salah, itu bodoh. Jadi itu juga menyalahi kepercayaan kita, menyalahi pengakuan kita, apalagi janji kita. Yang benar adalah melakukan yang benar. Sebagai bagian dari pinggang saudara-saudara tetap berikat. Mengapa? Karena perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang, artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, besok dan lusa dalam hidup ini. Kita pasti menghadapi banyak tantangan. Di dalam menjalani kedewasaan beriman kita itu banyak tantangan. Belajar dari Abram tadi. Seorang yang tidak pernah berbelah-belah ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan menyuruh ke suatu tempat yang belum tahu. Ketika dalam menanti, walaupun memang sebagai manusia Abram dan Sarai sudah meragukan apakah dia akan diberi keturunan. Tetapi dalam
Hatinya yang paling dalam ia tahu janji Tuhan pasti digenapi. Nah, karena itu kita juga menuju kepada pemenuhan janji itu, bahwa Tuhan akan datang dalam hidup kita. Kita membutuhkan kekuatan untuk bisa selalu dalam kesiapan yang baik. Karena itu kita butuh bekal iman. Bekal iman itu disidi sebagai bagian dari memperlengkapi diri, belajar firman Tuhan, lalu mau melakukannya dalam waktu yang panjang juga. Kita masih butuh bekal iman. Di depan kita saudara-saudara tersedia sakramen perjamuan kudus yang akan kita rayakan bersama-sama sebagai firman yang kelihatan. Mengapa dikatakan sakramen? Dari kata sakral, artinya firman yang langsung kita buat dalam hidup ini. Firman yang dinyatakan oleh Kristus untuk kita lakukan sebagai bagian dari peringatan betapa cinta Tuhan bagi saya dan saudara-saudara. Ia telah berkorban memberi tubuh dan darahnya untuk keselamatan dan kebaikan kita. Kalau Tuhan sudah menjaminkan kebaikan bagi kita, mengapa lagi bodoh melakukan yang bertentangan dengan aturan-aturan, norma-norma hidup kita? Norma hidup kita adalah firman Tuhan. Aturan-aturan kita itu dalam gereja kita ada data gereja, pengakuan gereja, keputusan-keputusan bersama. Kalau itu kita tidak lakukan berarti kita bodoh. Karena itu mari setia menjalani hidup beriman kita. Karena suatu kepastian bahwa sekalipun kita lama menanti menjalani rentang waktu yang begitu panjang dan mungkin fisik kita sudah menjadi lemah, baru Tuhan menggenapi janjinya kepada kita. Tapi itu bukan soal. Yang soal adalah sebuah kepastian janji Tuhan akan dinyatakan. Karena itu mari beri dirimu masuk dalam perjamuan untuk sebuah janji bahwa bukan hanya di dunia ini saudara kita duduk bersama dalam meja kudus Allah, tetapi juga di sorga Tuhan sudah siapkan perjamuan abadi bagi kita. Dan itu tidak serta-merta kita masuk di dalam di sorga. Harus kita mulai di dunia ini, harus biasakan diri kita masuk di dalamnya sebagai jawaban kita atas kasih Tuhan yang terus kita nikmati dalam apapun kehidupan ini. Bagi orang tua dari anak-anak kekasih, tentu sudah banyak pengorbanan dalam mulai dari Tuhan membentuk anak itu dalam kandungan. Seorang ibu itu, karena saya ibu maka saya tahu persis betapa beratnya itu menjadi ibu yang melahirkan seorang anak. Tapi budak bangsa tahu yang nakapuama tu anak kena kau mulai mo ya to si saranga-ranga lan rumah tangga saya lako kalau nabang mo ya temay pia kapuasyamo. Apalagi kemang kami di sini budak tomatu anak kuah. Mereka sudah di sini, biarlah nanti juga dia berurusan dengan Tuhannya. Itu juga perbuatan bodoh dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sadar, saya selalu mengatakan seperti ini, anak-anak dalam sebuah rumah tangga itu karunia, berkat yang tak ternilai harganya. Karena itu jangan sia-siakan ketika kita diberi karunia. Yang paling mahal dalam hidup ini, harta itu bisa dicari, tapi yan nataan na bengki pangamatua keturunan apalah tapagaw. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi kalau Tuhan karuniakan keturunan kepada kita, saudara-saudara, jangan sia-siakan mereka. Mereka adalah harta masa depan kita. Kita akan menua. Dan kalau kita sudah tidak kuat, dan selama ini anak-anak kita itu kita abaikan, nanti juga mereka abaikan kita. Belan na indo na ate apa anakku kutanda ito kumua ku para luiduka ke matua mo dako temay bati iku ya molan tangku bela mo kubayangkan bang to ke matua si anak nala na pang matua kubayangkan bang tong kumoy muimberu na akale ko jamainang kuta eko bisa yan na diabaikan temay anak kata. Mereka harus didampingi dalam pertumbuhan yang baik. Lalu kita abaikan tugas kita itu. Saudara-saudara, kita betapa bodohnya. Karena itu bagian dari persiapan kita menjelang kedatangan Tuhan. Mari yang bisa kita bereskan, kita bersihkan.
kita perbaiki dalam hidup ini. Mari hari ini kita mulai dengan masuk dalam perjamuan kudus. Ada janji di mulut kita, di hati kita, bahwa kita mau dibaharui oleh roti dan anggur sebagai tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah Ia berikan kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jangan kita diam, tetapi mari punya komitmen. Karena itu Tuhan mau kita punya kesiapan dalam menanti kedatangannya. Kedatangan Tuhan pasti. Karena itu sambutlah Dia dengan pinggang yang tetap berikat. Amin. Firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kami tahu bahwa banyak tantangan yang kami hadapi untuk tetap hidup dalam kesiapan. Kadang godaan dalam hidup ini membuat kami lupa untuk berjaga-jaga. Dan tidak sedikit dari kami, karena masalah rumah tangga, hidup dalam relasi, karena persoalan uang, membiarkan pelita kami padam dan terus dalam dosa. Tuhan, tolong kami untuk dapat hidup dalam pengakuan, kepercayaan, dan janji kami. Demikian saat teduh kita. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Dan mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam akta khusus. Yang pertama, peneguhan sidi. Setelah peneguhan sidi, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa untuk kali ini perjamuan kudus kita maju ke depan secara sopan beratur. Untuk pertama kali hanya satu rei dilayani, yaitu untuk anak-anak kita yang sudah disidi nanti dan orang tua. Setelah itu akan dua pelayanan. Di sini ada roti dan anggur, kemudian di sini ada roti dan anggur. Jemaat masuk dari belakang, kemudian datang ambil roti, makan, lalu ambil anggur minum, pulang, ada tempat persembahan silakan. Kalau ada persembahan silakan, lalu pulang ke tempat. Untuk anak-anak sidi dengan orang tua masuk hanya satu rei jalan. Di sini ada roti, ada anggur. Jadi roti diambil, makan di tempat, kemudian jalan. Sambil kunyah, kalau belum tertelan, telan dulu lah, jangan tersedak. Lalu ambil anggur, setelah itu persembahan berpulang ke tempat. Jadi demikian saya jelaskan. Mari kita masuk mengikuti akta peneguhan sidi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa,
mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen, dan orang tua dan gereja akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam memberitakan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Jadi kalian patut masuk perjamuan kudus dan juga patut memberitakan Injil dalam hidup. Pengakuan iman serta secara pribadi itu merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptis. Silakan sekretaris jemaat atau siapa yang akan membacakan nama-namanya. Saudara-saudara yang akan diteguhkan, yaitu kita dengarkan pembacaan dari sekretaris jemaat, lalu yang disebut namanya langsung maju ke depan. Berikut daftar nama calon sidi. Yang pertama, Serina Natalia Tangkelabi. Yang kedua, Viviana Priscilia Paseru. Yang ketiga, Putriana Santika Makna. Yang keempat, Aprilia Dea. Yang kelima, Laurencia Barbara Mangiwa P. Yang keenam, Kate Priscilla Mangiwa P. Yang ketujuh, Kathleen Florencia Batara Tiku. Yang kedelapan, Mirasel Pratama Sirapa. Yang kesembilan, Asriel Supa Rumbetasik. Yang kesepuluh, Hosea F. Kappa. Yang kesebelas, Ending Vicario. Yang kedua-belas, Bakti Dat Melona Sembiring. Yang ke-13, Yoel Theodoral Timang. Yang ke-14, Axel Gian Pungtuluran. 15, Hanadat Afaya Katniel Ramba. Dan yang terakhir, Dirga Nugraha Tangke Langi. Demikian daftar nama calon sidi pada hari ini. Terima kasih. Anak-anakku semua, mari jawab pertanyaan secara serempak. Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur, yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah engkau percaya? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji? Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Silakan berlutut.
Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya silahkan berdiri. Sambil kita lakukan Mazmur 134 ayat 3. Jemaat disilahkan duduk kembali dan anak-anak kita tetap berdiri untuk selanjutnya membacakan ayat-ayat Alkitab yang akan meneguhkan mereka menjalani kedewasaan iman. Ulangan
28 ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terima kasih. Yosua pasal 1 ayat 7 berbunyi demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal 3 ayatnya yang ke-5 berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 4 ayat 23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kananku dengan membawa kemenangan. Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan yang tahu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh hari. Terima kasih. Lukas 1 ayat 4 yang berbunyi demikian. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 11 yang berbunyi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Yohanes 15 ayat 16 berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9-10 berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Efesus 4 ayat 12 berbunyi demikian. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12 berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Disilakan untuk memberi persembahan bersama dengan keluarga atau orang tua. Di sana sudah disiapkan ada kotak persembahan di sini. Silakan anak-anakku. Ayo. Jalan.
Dan ketika mereka selesai mempersembahkan persembahan syukur, mereka akan kembali ke tempat untuk kemudian menyatakan tanda terima kasih kepada orang tua atau wakil dari orang tua yang ada. Mereka mau menyatakan tanda terima kasih bahwa mereka telah diantar oleh kedua orang tua, bahkan keluarga, boleh memasuki kedewasaan iman hari ini. Semoga dengan tanda terima kasih dari anak-anak kita juga kembali menyegarkan kehidupan rumah tangga dari ayah dan ibu. Dalam menjalani hidup ini kita tahu bahwa banyak tantangan. Jadi setelah orang tua memberi persembahan, barulah anak-anak kita menyatakan tanda terima kasih mereka kepada kedua orang tua. Silakan kepada anak-anak terkasih menyatakan tanda terima kasih kepada orang tua. Sudah ya? Jemaat Tuhan, kita telah menyaksikan peneguhan sidik kepada 16 anak-anak kita, dan nanti sekaligus di doa syafaat kita doakan. Sekarang kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar, yang menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Untuk masuk dalam perjamuan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami akan datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada pula yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit.
ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang mestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur, serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini, di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita lakukan suara Yesus kedengar, hai mari yang penat. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Empat orang, silakan. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah." Saudara-saudara, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Apa yang telah kuterima dari Allah, teruskanlah kepada umat Tuhan. Ya. Silakan yang pertama dilayani kepada orang tua dan anak-anak Sidi, disilakan secara berurutan. Dan penuh hikmat kita masuk di dalam perjamuan. Disambung. Sambil instrumelia dan kantoria melakukan perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus
Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Jamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus,
perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus,
Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, hukuman yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Bagi orang tua dan saudara-saudara yang tidak kuat untuk jalan, silakan berdiri di tempat lalu diantarkan roti dan anggur ke tempat duduk. Silakan berdiri supaya kita lihat untuk dilayani. Di belakang, ya, Ibu, ada di belakang satu sana. Coba dilayani. Coba dilayani ke belakang. Nanti.
Saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan yang berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Sekali lagi kita nyanyi bersama satu ayat, yaitu perjamuan yang kudus bekal untuk iman. Ayat 1 saja kita nyanyikan. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang memuaskan hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam roh-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau, dan di dalam hidup dan kematian kami juga kami berdoa bersyukur bersama dengan ke-16 anak terkasih kami
yang boleh menerima peneguhan sidi hari ini. Tuhan tolong mereka untuk dapat memegang janji. Kepercayaan dan pengakuan mereka dengan baik boleh dilakukan, dikaryakan dalam sepanjang hidup anugerah-Mu. Tumbuhkan di dalam iman, bahkan biarlah segala yang mereka lakukan senantiasa memberi buah yang baik. Pakai ayah, ibu, bahkan orang tua di rumah untuk terus menjadi penuntun bagi mereka, sehingga anak-anak kekasih kami ini sungguh-sungguh bertumbuh dengan baik di dalam iman kepada-Mu, sehingga pada kehidupan ke depan mereka dapat berhasil. Ini doa syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita atas kasih dan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam sepanjang kehidupan kita, khususnya seminggu yang telah kita lalui. Untuk itu dengarkanlah nats persembahan dari Mazmur pasal 9 ayat 2-3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terisan surya, di kebayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Berjualah sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersama.
Ada lelang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Porseni SMGT Jemaat Biring Kanaya. Dan untuk memandu kita dalam lelang, saya mohon kesediaan Bapak Enos Palamba. Ya, Bapak Ibu, ini untuk Porseni SMGT Jemaat Biring Kanaya. Ini beras merah asli dari kampung. Ya. Ya, silakan ditawar. 200. 200 satu kali. 300. 300 satu kali. 300 dua kali, 300 dua setengah, 300 tiga kali. Ya, ini masih ada dari belakang tadi 200. 200 dua kali, 500. 500 dua kali, 500 dua setengah kali, 500 tiga kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menguangkan. Tuhan berkati. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyiapkan lelang dan kepada Bapak Ibu yang sudah menguangkannya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara dari Jemaat Biring Kanaya. Disilahkan.
Mari kita satukan hati kita, kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu. Oleh karena Engkau maha baik, senantiasa menuntun kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Seperti yang boleh kami saksikan dalam ibadah ini, bahkan kami alami pribadi lepas pribadi, bahwa tuntunanmu luar biasa membuat kami tetap teguh untuk menjalani dan menghadapi perjalanan kehidupan anugerah-Mu. Kami boleh menyaksikan kasih karunia-Mu melalui peneguhan Sidi kepada 16 anak terkasih kami. Kami doakan kiranya Engkau meneguhkan di dalam menjalani perjuangan hidup ke depan, dalam masa muda, dalam studi. Juga kami menyaksikan bahwa Engkau terus berkasih karunia. Engkau memperkenankan kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan-Mu di kayu salib melalui roti dan anggur. Ya Bapa di sorga, kami mohon kiranya firman yang kelihatan ini terus menuntun kami untuk senantiasa tahu bahwa pengorbanan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hendaknya kami terus berpengharapan, terlebih firman-Mu yang boleh kami dengar renungkan hari ini, yang senantiasa mengingatkan kami untuk tetap memiliki kesiapan dan kesediaan dalam berjumpa dengan Engkau ketika Engkau kembali kali yang kedua datang di dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan-Mu untuk kehidupan setiap kami dalam sepekan ke depan, dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang akan kembali kami laksanakan. Tolong Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan kami, dampingi kami untuk dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga tugas pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kami di tempat kerja maupun di rumah anugerah-Mu, dalam rumah tangga, semuanya boleh kami lakukan untuk kebaikan hidup kami dan hormat bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini kami bersyukur bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu yang boleh berulang tahun. Engkau telah menambahkan umur setahun bagi mereka. Dalam minggu ini, hari demi hari, orang tua saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dari tanggal 7 ini hingga tanggal 13. Tuhan penuhi sukacita mereka. Juga yang Engkau perkenan boleh memasuki ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan menuntun untuk menghitung-hitung berkat Tuhan yang boleh diperoleh dalam rumah tangga. Terlebih berkat anak karunia-Mu. Walaupun banyak tantangan yang kami hadapi dalam rumah tangga, tetapi hendaknya dengan kehadiran karunia terbesar-Mu bagi kami, dengan anak-anak kekasih membuat kami untuk menyadari bahwa betapa baiknya ketika kami senantiasa menjawab kebaikan-Mu itu di dalam saling mengasihi. Jikalau ada di antara kami yang sedang bermasalah dalam rumah tangga, mari Tuhan Engkau tuntun kami untuk dapat bertobat, sehingga kami juga dapat menyatakan kesiapan kami untuk berjumpa dengan Engkau. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu yang boleh memperoleh berbagai kebaikan keberhasilan, baik di tempat kerja maupun dalam usaha hidup. Tuhan, Engkau sempurnakan juga sukacita mereka, sehingga dalam menikmati berbagai kebaikan-Mu dan keberhasilan itu, mereka terus melihat bahwa itu semua dapat dinikmati, diraih oleh karena perkenaan Tuhan. Karena itu dalam menggunakannya, kiranya juga mereka dapat dipenuhi oleh api Roh-Mu untuk dapat memakainya dengan baik dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan. Di sini Bapa, kami bersama-sama berdoa buat orang tua saudara-saudara terkasih kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Orang tua kekasih kami Bapak Peter Sampe, orang tua kekasih kami Ibu Dina Panginan, Bapak Yan Misi,
Bapak Ayub Patadi, anak terkasih Bella Rahba, orang tua kami Nyonya Margareta Bongi, saudara terkasih kami Nyonya Milka Saludung, dan ibu kekasih Bu Maria Ruruk, dan juga Bapak Yusuf Mutu, serta saudara terkasih kami Nyonya Hestin Timting. Mereka tengah menanti lawatanmu. Ya Tuhan, berkati perawatan yang mereka terima, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya mereka mendapatkan kesembuhan sejati, sehingga mereka juga dapat melihat bahwa kesembuhan yang boleh mereka nikmati itu semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Karena itu mereka kembali boleh merespon segala kebaikan-Mu dengan ungkapan syukur dalam perjalanan hidup anugerah-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, juga bersama dengan orang tua saudara-saudara kekasih kami yang dalam duka cita seperti yang dialami oleh orang tua terkasih kami Nyonya Magdalena Randan. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Biarlah dalam menjalani duka cita yang sedang terjadi, mereka tetap melihat kepada Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan senantiasa mereka menerima penghiburan dan keteguhan iman untuk menjalani duka cita ini. Senantiasa berharap kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat penata layanan-Mu sepekan ke depan di tengah-tengah jemaat ini. Kau senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya perkenaan Tuhan, mereka dapat melayani jemaat-Mu seperti yang telah dijadwalkan dalam minggu ini. Bahkan segala bentuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan kiranya berkati. Ya Bapa di sorga, kami doakan rencana sidi bagi saudara kekasih kami Mesar Tandi yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus ke depan ini. Persiapkan saudara terkasih kami ini sehingga boleh menerima anugerah Tuhan dalam peneguhan sidi. Persiapkan hamba-hamba-Mu yang akan melayankan pelayanan ini, biarlah boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat orang tua dari anak-anak kami yang telah di sini hari ini, yang datang dari berbagai tempat, dengan upaya mereka untuk menghadiri peneguhan sidi anak-anak terkasih. Ya Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu bagi mereka. Biarlah ketika mereka akan kembali ke tempat tugas masing-masing, mari Tuhan Engkau tuntun sehingga boleh kembali dengan baik, dan di tempat yang Tuhan anugerahkan untuk bekerja, mereka juga tetap mendapatkan berkat-berkat yang boleh Tuhan karuniakan. Ya Bapa di sorga, segenap kami yang hadir dalam ibadah ini, bahkan orang tua saudara-saudara terkasih kami yang boleh beribadah dari rumah, ya Tuhan, Engkau tuntun mereka, tuntun kami sekalian. Biarlah dengan firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini, bahkan dalam menyaksikan berbagai akta-akta ibadah, terlebih dalam peneguhan sidi dan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus, kami semakin dikuatkan, dimampukan untuk dapat menjalani hidup ini dalam pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya pinggang kami selalu terikat dengan baik sebagai tanda kesiapan kami untuk menjalankan kedatangan-Mu, sehingga kami semua sebagai hamba yang baik, yang benar, boleh berjumpa dengan Allah pada waktu yang Tuhan tentukan. Ya Bapa di sorga, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan-Mu dari gedung gereja ini. Bahkan sepekan hidup kami ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan. Kiranya tuntunan dan kasih-Mu terus kami nikmati dalam hidup ini. Segala rencana hidup kami, program-program di tengah-tengah jemaat ini, bahkan dalam keluarga kami masing-masing, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Biarlah semuanya boleh terlaksana dengan baik, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang boleh melibatkan diri dalam pelayanan saat ini,
Tuhan pulih kuatkan kami kembali untuk dapat memberi diri dan waktu kami ke depan, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dengan memberi diri untuk Tuhan pakai dalam pelayanan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berkati. Demikian juga pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Ya Bapa Surgawi, karuniakan hikmat kepada mereka, sehingga dalam memimpin bangsa dan negara ini senantiasa turut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dampingi kami semua dalam kembali mengangkat tugas tanggung jawab, baik anak-anak kekasih kami yang berjuang dalam studi dan juga dalam pekerjaan, baik yang masih bersama dengan kami di rumah maupun di tempat lain. Kami doakan mereka kiranya pimpinan dan kasih-Mu terus Engkau nyatakan juga bagi mereka. Bagi orang-orang tua kami yang sebentar akan kami layani dengan perjamuan kudus ke rumah-rumah, Tuhan persiapkan mereka dan juga tolong kami hamba-hamba-Mu untuk dapat melaksanakan pelayanan ini demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi kami dan orang-orang yang dapat kami layani. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, persembahan yang telah diberikan baik melalui pundi maupun kotak persembahan, CD dan perjamuan, mari Tuhan Engkau berkati, bahkan natura yang telah diuangkan dalam pelayanan ibadah ini, biarlah semuanya boleh berkenan digunakan dalam pelayanan Tuhan yang masih ada pada kami semua. Tuhan kiranya juga memberkati sehingga boleh kami pakai dalam membangun hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, dan berkat-berkat-Mu pun dapat kami nikmati dengan baik. Ya Tuhan, ini doa syukur permohonan kami, ini seru sembahyang kami. Engkau jawablah, dengarkan dan sempurnakan, karena kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Majelis Gereja bersama dengan segenap anggota jemaat mengucapkan selamat kepada orang tua dan kepada 16 anak peserta CD pada hari ini yang sudah menerima peneguhan CD. Semoga anak-anak kita semakin dewasa dalam iman, dewasa dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan bahwa kita telah menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kedatangan Tuhan terjadi pada waktu yang tidak terduga. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Benar, kidung besar menggagar, sabda rajamu dengar, Yesus kan datang segera, datang segera, datang segera. Entah senja, datang segera, datang segera. Hari gemilang berlimpah berkat, Yesus kan datang segera.
Karena itu saudara-saudara, pergilah dan siap sedialah menanti kedatangan Tuhan. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan senantiasa berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tiap langkah